Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami letakkan seluruh iman kami. Kami tidak beriman pada diri kami sendiri. Kami tidak beriman dengan hikmat kami, kepandaian kami, pengalaman kami di masa lalu. Kami mau beriman hanya kepadamu. Fresh and anew, segar dan baru hari ini, kami memilih untuk percaya kepada Tuhan. Lebih daripada percaya kepada keadaan di sekeliling kami, kami mau melihat Engkau. Sukses kami, kemenangan kami tidak bergantung dengan apa yang kami perbuat, tapi bergantung dengan keyakinan kami. Bukan kepada apa yang kami lakukan, tapi kepada siapa yang kami pandang, yaitu Yesus. Terima kasih, biar Engkau ditinggikan. Jesus, you are the message on my lips. Yesus, Engkaulah pesan Allah di dalam lidah bibir hamba. Hamba tidak akan mengucapkan hal lain kecuali Engkau, dan bukan perkara-perkara lain kecuali yang ingin Engkau katakan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ketika Tuhan Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, Dia menarik semua bangsa datang kepadanya. Amin. Hidup dipulihkan ketika Tuhan Yesus diajarkan, ketika Dia diwahyukan di dalam hati manusia. Bukan cuma menjadi head knowledge atau menjadi pengetahuan di otak belaka. Lives are changed forever. Hidup diubah selama-lamanya. Sama dengan buat jemaat kita dan gereja Mawar Syaron. Hari ini kalau kita mengikut Tuhan secara agamawi saja, tidak akan ada kemajuan apa-apa dalam rencana Allah dalam hidup kita. Tapi ketika kita mulai behold Jesus as the only one, ketika kita mulai memandang Tuhan Yesus sebagaimana seharusnya Dia berada dalam hidup kita, sesuatu berubah di dalam diri kita. Keluarga kita pun akan mengalami kasih karunia-Nya. Pekerjaan kita pun akan mendapatkan campur tangannya. Bukan sekedar untuk memperoleh harta. Akan ada purpose dan tujuan dari sorga. Dan masa depan kita pun dijamin oleh Dia. Mari kita buka sama-sama di Ibrani, pasal yang keempat. Di kebaktian pagi tadi saya sampaikan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Anda kalau mau bisa dapatkan, saya dorong Anda untuk menjadi students of the Bible. Menjadi murid-murid pelajar-pelajar Alkitab. Gak perlu ke sekolah teologi ya. Di gereja kalau Anda memperhatikan dengan seksama, imanmu akan bertumbuh. Akan terjadi sesuatu. Tadi pagi saya sampaikan tentang divine timing and divine promise. Menyampaikan soal waktu ilahi, hari ke-7, Kairos. Saya nggak akan jelaskan di sini, Anda bisa dengar sendiri. Saya ceritakan juga tentang divine promise atau janji ilahi. Dan ternyata kita baru sama-sama menyadari, discover, menemukan pagi tadi bahwa yang dinamakan Promised Land atau tanah perjanjian itu bukan Palestina atau tempat di mana Israel berada, tapi Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah ya dan amin bagi setiap janji Allah dalam hidup orang percaya. Tanah perjanjian Israel Yerusalem menjadi berarti karena juru selamat nanti akan disalib di sana atau dilahirkan di Bethlehem. Tetapi Tuhan Yesus itulah the darling of heaven. Kekasih sorga itu Tuhan Yesus. Kalau kita ingin sungguh-sungguh diberkati Tuhan ya, gak usah kejar berkat. Kejarlah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berpikir seperti ini loh. Dalam situasi ini dalam hidupku, apa yang akan Tuhan Yesus lakukan? Kalau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, maka sorga pun penyertaannya seperti sorga Bapa menyertai Tuhan Yesus. It is Jesus. Bukan hamba Tuhan mana saja, pembicara mana saja, bukan. It's Jesus, Yesus. Saya merasa hari ini saya harus banyak bicara tentang Tuhan Yesus, sebab sudah banyak di antara jemaat kami kok tahu, saya nggak ada bukti. Tetapi dalam doa secara intuisi saya merasakan dalam roh saya, tidak sedikit di antara jemaat gereja Mawar Syaron yang pengharapannya sudah bergeser dari Kristus. Sudah Yesus plus, makanya hidup jadi lebih rumit kan? Ya nggak perlu terjadi kan? Karena kita menambahkan terlalu banyak di atasnya. Kita tahu terlalu banyak, cari tahu terlalu banyak. Gosip terlalu banyak. Sedangkan yang perlu diketahui cuma satu. Behold Christ. Behold, this is my son, God said. Ini anakku, Allah berkata. Dengarkan dia. And it is gonna be well with you. Karena semuanya akan baik denganmu. Hanya Yesus. Hari-hari ini sedih sekali saya melihat bagaimana gereja mengalami politik ini itu. Sedih sekali. It is no longer about Christ. Kenapa kok masalah datang? Karena Kristus menjadi hamba, bukan jadi Tuhan.
Kalau jadi Tuhan, saudara, masalah tetap datang. Tapi jalan keluar masalah itu datang lebih dulu sebelum masalah itu datang. Siapa punya Kristus, dia punya jalan keluar. Katakan amin. Nah, kita sekarang akan lihat langsung aja ke ayat 14. Ibrani 4 ayat 14, Yesus sebagai imam besar. Apa toh artinya Yesus sebagai imam besar? Kita baca dulu 2 ayat aja. Ayat 14 saya bacakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Katakan Yesus. Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 2 ayat ini jangan ditutup dulu, saya jelaskan. Apa artinya Yesus imam besar kita? Artinya sederhana, bahwa kita punya best friend di sorga, yang hidup sehidup kita. Dan yang sekarang juga tahu di mana kita berada dalam hidup ini. Itu artinya saya jadi ingat lagu ini. Yesus, sahabatku, kaulah perlindunganku. Tahu lagu itu ya? Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan, ketinggian tapi saya sesuaikan, di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Pokoknya begitu ya. Tolong ke ininya, kuncinya. Sorry, saya dadaan memang. Saya nggak pernah tahu nanti saya mau berbuat apa setelah ini. Biar Tuhan yang tuntun. Listen up. It's Jesus. We have a best friend. Ini emangnya khotbah kayak gini praktisnya di mana? Saudara, ketahuilah bahwa sukses hidup ini sedikit sekali berhubungan dengan usaha Anda. Tapi manusia lebih punya selera dengan khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran yang sifatnya lebih kepada what I can do. Apa yang bisa kulakukan? Saya panjang lebar menjelaskan di kebaktian sebelumnya, Anda dengarkan sendiri, saya nggak ulang, tapi intinya. Kita lebih senang dengan 4 poin gimana kita bisa berhasil. 7 poin gimana kita bisa dapat pasangan hidup. Sedangkan mendapatkan karunia dari Allah, itu nggak ada hubungannya nggak banyak hubungannya dengan usaha kita. Sama dengan Petrus berjalan di atas air. Sedikit hubungannya dengan dia pandai berenang atau berat badannya berapa. Mau 50 kilo, kayak 70 kilo, 20 kilo. Dia hanya belajar to surrender. So 20-10 kilo pun dia kecemplung laut, juga tenggelam. Saya tadi pagi sampaikan tentang bedanya Marta dan Maria. Bukan berarti tidak bekerja loh ya. Saya tidak anti orang berusaha. Tapi usaha itu datang nomor 2 setelah Kristus menempati tempat yang benar di hidup kita. Baru setelah itu kita dibawa bukan cuma masuk dalam usaha yang sia-sia, tapi masuk di dalam usaha yang betul-betul menurut timing Tuhan. Beda loh. Kalau timingnya salah dengan benar tuh lain sekali. Ada banyak orang berusaha nggak dapat apa-apa. Tapi ada orang yang berusaha, namun dia dapat sesuatu bukan dari usahanya. Itu bonus dari sorga. Kalau kita betul-betul mencetuskan tahun increase, then we must increase in our knowledge about who Christ is terlebih dahulu. Kita harus terlebih dahulu meningkat di dalam pengetahuan dan pengenalan kita akan siapa Kristus. Karena sukses hidup ini bukan dari doing but beholding Christ. Bukan dari melakukan sesuatu, tetapi memandang Kristus. Amin. Amin. Jadi di sana, karena itu mari saya hari ini jadikan, betul-betul biarkan Yesus jadi pesan di mulut saya. Yesus imam besar kita, berarti kita punya best friend. Kita punya best friend di sorga yang lebih baik lagi. Kita punya best friend yang sudah mati, apa gunanya? Malah justru minta makanan sama kita. Kalau kita nggak hati-hati,
Kita kasih makanan, persembahan pada orang yang sudah mati. Ya, sudah mati masih merugikan. Tuhan lain. Dia best friend kita dan dia hidup. He's alive now. He's alive. Cuman dia tidak sekarang secara bodily, secara badan berada di sini bersama dengan kita. Kalau Tuhan ada di sini secara bodily, secara badan di sini, kita rugi. Kita mengalami kerugian. Dia harus ada di sana. Dia ada di mana? Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Katakan semua langit. Ada 3 langit. Langit yang pertama adalah langit yang tidak lagi terlalu biru di Surabaya karena polusi. Yang persis ada di atas kita. Ini namanya cakrawala. Di atasnya ada yang namanya galaksi. Ini bukan nama mall. Ini galaksi di atasnya. Itu bicara tentang universe. Atau bicara tentang alam semesta. Galaksi di mana bintang-bintang, wah luar biasa. Ternyata namanya matahari itu cuma 1 bintang saja yang paling dekat dari jenisnya. Dia adalah jenis-jenisan bintang tersebut yang paling dekat dengan dunia. Bayangin, ada jutaan matahari loh di galaksi. Untungnya Tuhan cuma izinkan 1 aja cukup. Kalau ada yang berkata kasih Tuhan itu cukup bagiku, tanya, lihat matahari. Kalau dikasih 2, kita semuanya medium well. Ya, itu galaksi. Jadi Tuhan Yesus, apa yang terjadi ketika 2000 tahun lalu Tuhan Yesus di atas Bukit Zaitun diangkat ke surga? What really happened? Tuhan diangkat pertama-tama menembus langit pertama. Loh, nembus langit pertama, buat apa Tuhan? Murid-muridnya mengulurkan tangan begini dan berkata, Tuhan, kenapa kau pergi jauh? Don't go. Jangan pergi, tapi Tuhan pergi dengan satu maksud. Kalau Tuhan nggak pergi kepada langit ketiga, hidup kita tidak akan mengalami kemenangan yang berarti. Dia masuk tembus langit cakrawala, galaksi ditembus, dan dia masuk ke langit berikutnya, yaitu surga. He is there in heaven now for us, untuk kita. Nah, ayat yang ke-14 tadi yang saya sampaikan itu, coba sekarang gak usah dibuka. Inilah efeknya Tuhan Yesus masuk surga untuk kita. Efeknya ada di Efesus 3 ayat 1. Efesus 1 ayat 3. Nyalain aja, munculin. Saya tadi dadaan keluar ayatnya, beritahu sama multimedia untuk siapkan. Ya, Efesus 1 ayat 3, sudah? Iya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Karena Yesus tetap nyalain, karena Yesus masuk ke sorga untuk kita, makanya itu sekarang ini kita itu hidup di dalam janji-janjinya. Tuhan itu sudah menyediakan segala berkat rohani di dalam sorga untuk kita yang kita butuhkan dan perlukan, bahkan inginkan di atas muka bumi di hidup ini. Tuhan Yesus masuk ke sorga, reserve atau reservasi berkat-berkat rohani di dalam sorga yang nanti jadi berkat-berkat duniawi di dalam hidup kita. Dan saya tidak berkata cuma tentang harta duniawi, itu adalah berkat Tuhan yang paling murahan. Tapi Tuhan memberi kita berbagai macam divine connection, memberi kita teman, memberi kita komunitas, memberi kita pakaian, memberi kita pekerjaan. Semua terjadi dalam kehidupan orang percaya karena Kristus. Ya, nah Tuhan Yesus ada di sorga sekarang untuk kita. Sekarang lihat coba Ibrani pasal 3 ayat 1. Dinyalain aja, ini gak usah dibuka gak apa-apa. Yang ini dinyalain aja, nanti kita akan buka ayat yang lain. Ya, Ibrani 3 ayat 1. Loh kok bisa ya Tuhan Yesus begitu efektif? Saya mau Anda untuk percaya, saya ajarkan ini dengan tujuan supaya jangan satupun di antara kita menaruh percaya pada diri sendiri lagi. Jangan lagi di antara kita menaruh percaya kepada orang lain, manusia. Termasuk pendeta. Pendeta cuma orang. Saya mau ajarkan ini tujuannya adalah setiap jemaat betul-betul menganggap serius hubungannya dengan Tuhan Yesus. Secara pribadi. Nyalakan tayang ayatnya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Coba perhatikan saya, Yesus itu turunnya juga lewati 3 langit. Dia turun pertama keluar dari pintu sorga. Matikan, ya ini, matikan. Yesus masuk ke dalam dunia ini, turun dari sorga oleh kuasa Roh Kudus di perut Maria.
lahirlah bayi Yesus. Ketika Tuhan Yesus turun, nama Yesus itu baru diberikan melalui pesan Tuhan lewat Gabriel kepada Maria. Namakan dia Yesus. Sebelumnya Tuhan Yesus tidak pakai nama-namaan segala. Dia adalah pribadi yang hidup. Aku adalah aku. Jangan samakan aku dengan patung. Jangan samakan aku dengan ilah-ilah lain. Aku adalah aku. Pernah menampakkan diri kepada Abraham dan memakai nama sementara di perjanjian lama namanya Melkisedek. Saya ngomong begini semua tujuannya adalah supaya kita punya pemahaman soal Kristus bertumbuh. Supaya Anda tahu aktivitas apa yang terjadi di sorga dan apa yang kita lakukan di bumi mempengaruhi apa yang terjadi di sana. Ya, nah ini agak dalam, ini makanan keras, bukan makanan anak kecil, ini keluar dari perenungan. Karena itu Anda juga perlu merenungkan apa yang saya ajarkan. Tapi kalau Anda mengerti apa yang saya maksudkan, hidup Anda akan mengalami terobosan yang tidak akan Anda percaya bisa terjadi. Listen, ya, Tuhan Yesus itu waktu bertemu dengan Abraham memakai nama Melkisedek, Raja Salem. Ketemu sama Yosua, dia pakai pedang dan menamakan dirinya, akulah Panglima Bala Tentara Allah. Kau tahu tuh Tuhan Yesus, Yosua menyembah dan dia menerima penyembahan itu. Dia adalah Allah. Dan masih banyak lagi cerita gimana Tuhan muncul dari waktu ke waktu soal Sodom dan Gomora. Ketika beberapa malaikat datang ke Abraham, tapi nanti yang masuk cuma tinggal kurang satu, yang satunya Tuhan tidak masuk. Malaikat pemusnah yang masuk. Berkali-kali di perjanjian lama, jangan sampai Anda tidak baca perjanjian lama, you will miss Christ in a big way. Ya, luar biasa. Tuhan. Nah, Tuhan Yesus ketika datang, dia datang sebagai jelmaan Allah. Rasul itu artinya utusan. Yesus datang dengan identitas kekalnya Alfa dan Omega tentunya. Dia tidak ada awal. Dialah awal dan akhir. Dia datang pure, murni sebagai Allah. Cuman menjelma sebagai manusia. Tapi waktu dia pulang, Yesus pun berubah karena kita. Do you realize it? Dia datang sebagai rasul, dia pulang sebagai imam besar. Ada perbedaan. Rasul itu datang sebagai utusan. Di film-film silat, kalau utusannya datang lalu dibunuh, perang terjadi antara dua kerajaan. Itu sama dengan melukai kerajaan itu. Dialah ambasador satu-satunya. Tapi ketika dia pulang, dia jadi ambasadornya kita. Luar biasa enggak? Imam besar itu ambasadornya kita. Saya kasih imam besar perjanjian lama itu masuk ke hadirat Allah, mewakili kita di hadapan Allah. Yesus sekarang yang mewakili kita segala yang kita butuhkan. Orang yang bisa kecewa sama Tuhan adalah orang yang tidak kenal siapa itu Yesus dalam hidupnya. Orang yang kalau kita itu iman seseorang bisa sabar karena dia tahu Tuhan sedang memperjuangkan perkaranya. Dia cuma perlu tunggu waktu saja. Semua nanti indah pada waktunya. Dia jadi imam besar itu gini, ketika Tuhan Yesus bangkit dari maut. Ingat cerita ketika Thomas berjumpa dengan dia yang ragu-ragu itu loh. Murid Tuhan yang ragu dan bimbang. Dan Thomas waktu berjumpa Tuhan, Tuhan izinkan mencucukkan jarinya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi tidak sama dengan waktu dia datang. Dia datang tidak ada lubang di tangannya. Hari ini Tuhan kita yang kekal mengambil pengalamannya dengan kita karena kita di Kalvari di dunia ini sebagai mengadopsinya selama-lamanya sebagai bagian dari tubuhnya. Forever and ever, selama-lamanya. Sampai bumi langit ini berlalu, Tuhan Yesus tetap akan ada bolongnya di sini. Dan itu tidak pernah ada di tubuh seorang alfa sebelumnya. Mau tahu seberapa serius komitmennya terhadap dirimu? Bolongnya tidak pernah ditambah. Dalam tubuh barunya pun, tubuh kekalnya, tubuh kitab wahyunya, dia tetap Yesus yang ada lubang. Salah satu lagi di kitab wahyu, salah satu garment pakaian Tuhan Yesus yang tetap bersama dengan dia, mungkin cuma berubah warna, adalah pakaian yang sama yang Yesus pakai pada waktu mencuci kaki murid-muridnya. Dia pakai ikat pinggang, jubahnya dilepas pakai ikat pinggang, dan dia cuci kaki.
baca di kitab Wahyu, dia tetap berikat pinggang. Tetapi ikat pinggangnya di kitab Wahyu terbuat dari emas. Apa maksudnya? Sekalipun Yesus pergi meninggalkan dunia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap di dalam hadirat Bapa, siap untuk melayani kita dan mencuci kaki kita. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya setiap orang Kristen yang lebih percaya pendetanya daripada Tuhan Yesus secara pribadi, bodoh. Pak, tolong doakan ya, kenapa saya ini imannya tidak cukup kuat untuk mendekati Tuhan Yesus? Saya mending dengan iman yang kecil banget dengan Tuhan Yesus daripada iman pada orang. Saya lebih berani mencoba investasi ke Yesus daripada ke orang. Saya tidak berkata gini berarti Anda dan saya tidak butuh orang lain. Jangan salah. Tapi saya berkata seperti ini memberitakan kebenaran bahwa setiap kita harusnya rame-rame mengejar hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Demikian juga orang yang meninggalkan Tuhan hanya karena terjadi, contohnya perpecahan di sebuah gereja, terjadi pertikaian, terjadi sana-sini, namanya nggak sempurna, lalu meninggalkan Tuhan, tidak berdoa lagi, tidak membaca firman lagi, tidak melayani Tuhan dengan segenap hati lagi. Orang seperti itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia kehilangan sesuatu yang besar. Tuhan Yesus sampai sekarang masih pakai pakaiannya untuk melayani kita. Meskipun warnanya sudah emas, Tuhan Yesus tetap ada lubang di tangan dan kaki dan di lambungnya. Sampai sekarang dia tidak pernah hapuskan. Dia adalah best friend kita di sorga. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus masuk 10 hari ketika Tuhan naik ke sorga? Ya, lihat saya sebentar, saya jelaskan. Ketika Tuhan naik ke sorga, what really happened? Apa yang terjadi selama 10 hari sebelum Pentakosta terjadi? Mau tahu apa yang terjadi enggak? Buka saja, nyalakan aja di sini Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Saya jelaskan semua supaya Anda mengerti. Sebab banyak di antara kita hari ini tidak sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Lalu keluar faktor-faktor lain. Da Vinci Code, lalu Michelangelo, nggak tahu lah. Yang membuat fondasi Yesus goyang, fondasi kita tentang Yesus goyang di dalam hidup kita. Man has the tendency to believe man, not to believe the Son of Man. Manusia lebih percaya dengan yang dia lihat, percaya dengan orang daripada percaya kepada anak Allah. Saya pernah ditanya orang yang tentang Da Vinci Code, sekarang lagi tidak musim, tetapi di Eropa sampai sekarang itu dampaknya luar biasa. Saya ditanya, ini kok begini, Yesus kok begini, Yesus yang begitu, Yesus yang begini. Saya bilang, saya jawabannya sederhana, siapa yang bilang? Itu penulisnya Da Vinci Code. Saya nggak mau percaya dia cuma orang. I believe in the Bible is true, the Bible is the word of God. Kalau Anda mau lihatin apalagi sekarang keluar yang namanya Yahweh, Yehovah. Jangan sebut nama Yesus, pakai Yahweh, pakai ini itu. Aduh, hal-hal yang baru pada berdatangan. Tujuannya apa toh ya? Kalau setan bisa membuat goyang fondasi Kristus di hidup Anda, sirna pula lah semua berkat dan panggilan sorgawi yang Allah sediakan dalam kehidupanmu. Dan yang pertama tentunya adalah keselamatan. Dia selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mau tahu 10 hari apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyapu bersih. Termasuk sorga dibersihkan. Dengan tujuan supaya hari ini tidak ada lagi penghalang antara Anda dengan Bapa. Ibrani 9 ayat 11 dan 12 bunyinya seperti ini. Nyalakan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ini bicara soal berkat-berkat rohani dan panggilan sorgawi. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dia sudah masuk ke sorga. You see, ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Yesus belum keluar loh ya. Yesus belum keluar. Yesus sekarang belum keluar dari sorga. Hari di mana dia keluar dari sorga terjadi pengangkatan. Rapture atau pengangkatan. Tak lama sesudah itu, setelah masa antikristus, terjadi kedatangannya yang kedua kali di atas muka bumi. Mendirikan 1000 tahun gereja, mendirikan 1000 tahun pemerintahannya, milenium di dalam dunia ini. Dan iblis akan diikat sebelum pemberontakan terakhir. Itu panjang cerita. Pokoknya Yesus sudah masuk, dia nggak keluar lagi. He's inside. Kalau Tuhan masuk, jangan kita bebal seperti orang Israel. Ketika Musa, perwakilan Yesus saat itu, masuk ke Gunung Sinai 40 hari. Mereka kalap dan panik. Banyak orang Kristen, imannya panik. Aduh, ya aku mau percaya Yesus, tapi
Tapi problemaku besar. Gimana nih? Ketika panik, kita nggak bisa percaya. Ketika panik itulah mereka mendorong Harun, mendesak-desak Harun untuk membuatkan lembu emas. Suatu alat atau gini loh, sebuah pegangan yang kami butuhkan. Saudara, mulai hari ini ada satu pegangan yang paling mantap tapi nggak kelihatan. Namanya Yesus. Jangan dilepaskan. Jangan pernah dilepaskan. Jangan pernah lepaskan. Manusia lebih cenderung melihat apa yang kelihatan. Ya, ini jangan dimatiin. Nyalain dulu, gak apa-apa. Satu kali untuk selama-lamanya Yesus masuk nih. Gak kelihatan kan? Siapa yang tadi waktu dalam perjalanan ke gereja ngelihat Yesus? Di tempat parkir, kelihatan gak? Enggak kan? Anda lihat Yesus di rumah? Enggak kan? Gak kelihatan kan? Gak kelihatan bukan berarti gak ada. Anak kecil, bayi terutama, gak kelihatan papanya. Berarti papanya gak ada. Gak kelihatan mamanya gak ada. Makanya nangis sejadi-jadinya, mamanya keluar, diam. Janganlah kekanak-kanakan iman kita. Mau beriman, berimanlah. Percayalah sekalipun gak kelihatan. Dia di dalam sana untuk kita. Kita harusnya tenang di sini. Panik adalah tanah yang buruk untuk iman bisa bertumbuh. Do not panic. Ketika panik itulah, Harun ikut-ikutan panik. Mereka membuat lembu emas. Lembu emas bukan bicara soal berhala patung hari ini. Banyak orang udah gak menyembah gitu lagi. Berhala bicara tentang pegangan. Karena tidak percaya itulah Abraham tidur sama Hagar. Karena ada orang yang gak kunjung-kunjung datang jawabannya, dia merasa dia sudah dilupakan Tuhan. Padahal dia doa terus. Setan masuk dan berkata, kecewalah sama Tuhan. Kutuklah Tuhan. Kita kutuki. Padahal Tuhan sedang memproses. Di sebelah tembok sana kita gak kelihatan. Lalu habis itu ya sudahlah. Lalu akhirnya dia jadian sama orang yang bukan orang Kristen. Lalu hidupnya miserable hari ini. Begitulah banyak cerita orang yang prematur dan gugur di dunia ini. Hanya karena kesusu, keburu, tergesa. Just because you cannot see your high priest. Dan tidak bisa melihat high priest. Harusnya kita punya pewahyuan dari firman Tuhan. What he is doing now. Behind the veil. Apa yang dia lakukan di balik tembok itu. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Perhatikan saya sebentar. Kelepasan yang kekal yang Yesus dapatkan bukan untuk dia. Sebab dia gak butuh kelepasan, tapi untuk kita. Katakan amin. Bagi sini, aduh Tuhan, aku ini kena masalah ini. Kapan aku bisa bebas? Kapan? Tenanglah, your high priest is doing his job. Dia melakukan bagiannya. Jangan panik, jangan ciptakan lembu emas. Membuat komplikasi dalam dirimu. Tetaplah setia. Di kitab Mazmur dikatakan, tetaplah percaya. Engkau akan memiliki negeri. Katakan amin. Nah, yang Tuhan Yesus lakukan selama 10 hari sebelum Pentakosta terjadi, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke sorga, dia membawa darahnya sendiri. Dan dia memercik sorga. Loh kok bisa? Sorga masa perlu dikuduskan? Anda pernah dengar cerita tentang Ayub? Ada sebagian orang bertanya, kenapa kok di dalam kitab Ayub, cerita Ayub, setan bisa ke sorga? Pernah bertanya seperti itu? Saya dulu punya pertanyaan yang sama. Iya ya, kenapa ya setan kok bisa masuk ke sorga? Lalu apa yang setan lakukan? Dia menuduh kita, mendakwa kita, termasuk Ayub tentunya. Nah Tuhan kok enggak usir dia ya? Kalau Tuhan enggak usir setan, itu berarti dia berdiri di sorga in a legal standing. Berdiri secara legal. Dia pakai posisi siapa itu berdiri ya? Seharusnya dia nggak boleh masuk. Saya kasih contoh. Kalau Anda dikasih undangan dan tidak ada tulisannya non-transferable, tiba-tiba yang diundang nggak datang, orang lain, Anda mau dikeluarkan sama satpam, Anda keluarkan undangan, konsekuen dong tuan rumahnya, nggak boleh ditendang keluar. Dia pegang undangannya, dia pegang VIP pasnya. Mau tahu setan masuk ke sorga lewat posisi Anda sebelum ditebus Kristus, Adam yang buka celah. Mau tahu dari sini kita langsung tahu Efesus 1 ayat 3 itu betul-betul berarti. Berarti setiap kita lewat iman, jangan panik, kita semuanya punya posisi speaking to God directly in heaven. Dan posisi itu dijual sama Adam, sama selayaknya dijual oleh Esau untuk semangkuk kacang merah. Adam ketika jatuh dalam dosa, dia menyerahkan
kartu VIP-nya yang transferable ke setan. Dan setan memakai posisimu untuk menuduhmu. Dan Yesus ambil kembali lewat kematiannya. Tapi dia tidak pakai posisi Anda, sebab posisi Anda sudah hangus, vouchernya sudah dipakai. Yesus pakai badannya sendiri sebagai fuskot down payment bayarannya. Dan dia bawa ke Bapa dan berkata, now posisi itu, I redeem that position for my children on earth now. Aku tebus posisi yang sudah diambil, yang dijual oleh Adam. Aku beli kembali. Istilahnya kalau dulu disita bank, sekarang dibeli kembali gitu loh. Tapi dia beli dengan satu hal yang gak mungkin bisa di overprice. Kalau di dalam sebuah bidding atau di dalam sebuah auction atau apa namanya? Auction itu apa? Lelang. Saya kasih contoh lelang ya. Saya kasih contoh. Pura-puranya ini. Ini air ya. Oke. 1.000. Siapa yang mau beli 1.000? Ini air suci loh ini. Dari mau 1.000 aja gak mau, tersinggung aku. Ayo dong, main bersama dengan saya. Ayo, angkat tangan. 1.000, saya lihat. 1.000, bagus. 1.000, 2.000, 4.000. Ya. 15.000. Cepat, 15.000. Ayo, air suci dipegang sama gembala Anda loh. Ada tanda tangannya nih. 15.000. Cepat, 15.000. 150.000. Cepat, 150.000. Versi mau beli 150.000. 350.000. Angkat tangan. Cepat. 350.000. Baik. Mana? Gini loh caranya fundraising itu. Yesus langsung angkat dan berkata, my life. Tidak ada lagi yang bisa membeli. Posisi itu close for good. Multi-billionaire number one yang punya segalanya berkata, I give all. Gak mungkin setan bisa berani lagi sepanjang masa. Itulah sebabnya sorga tidak akan kejatuhan lagi. Kalau kita sekali masuk ke sana, tidak ada penyakit lagi. Close. Siapa bisa outbid Jesus? Saya tanya, siapa yang bisa melebihi Yesus dalam memberikan harga? Tidak bisa. Siapa bilang Yesus mati itu hanya supaya kita masuk surga? Dia mati agar kita punya legal standing. Berdiri dengan legal, dengan sah. Bicara langsung ke Bapa. Wow. Dan inilah posisi yang jarang dipakai oleh orang Kristen. Mereka lebih suka lembu emas bergumul sendiri dengan kekuatan sendiri. Makanya hasilnya gak seberapa dalam segala hal. Saya menemukan sebuah jalur Roma 5 lewat iman. Ada jalur kasih karunia. Dan selama 10 hari Tuhan Yesus membawa itu. Dan dia pakai darah itu, dicipratin, dipercikkan ke tempat di mana si jijik pernah berdiri di zaman Ayub. Dipercikin dan berkata, mulai hari ini setan jatuh, dia tidak bisa naik ke the third heaven. Surga ketiga. Dia hanya bisa ke langit pertama, langit kedua, no more, langit ketiga. Karena itu di Wahyu dikatakan ketika umat Tuhan sudah tidak lagi berdoa, surga sepi. Perdebatan tidak terjadi, tapi permohonan juga tidak terdengar. Itulah sebabnya kalau kita lebih sering titip doa ya Pak Yusuf, titip doa ya Pak Philip, titip doa ya. It's really sayang gitu loh. Kenapa Anda pakai? Kalau Anda punya sepeda motor yang bagus, yang turbo, yang apa, nggak tahu. Tuh anak-anak muda kan suka yang gede-gede. Itu kalau di jalan kan annoying sekali. Nah, Anda beli yang gitu tapi dibuat jalan gini. Sepanjang Anda punya itu 10 tahun dibuat jalan begini. Tetangga tanya, kenapa sih begitu? Loh, ya memang begini. Enggak. Lalu tetangga Anda, seorang pengkhotbah kerajaan Allah, memberitahu bahwa sepeda motor itu kegunaannya nggak cuma segitu. Anda baru sadar setelah 10 tahun punya sepeda motor. Setelah 10 tahun jadi orang Kristen. Ternyata aku bisa punya keberanian seperti itu di hadapan Tuhan. Tapi kan aku merasa nggak layak. Aku kan banyak dosa segalanya. Ya itu kan semua tuduhan setan kalau Anda tidak hati-hati. Dosa memang harus disingkirkan. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu. Kenapa ada orang selalu menang atas dosa? Karena dia bisa melihat pengharapan itu. Tanpa pengharapan, Anda hanya bergumul seperti anjing kejar ekornya. Anda tidak berdosa hanya karena takut. Bukan karena Anda tahu bahwa Anda sudah ditebus dengan harga yang mahal. You have a legal standing before Christ.
Amin, saudara-saudara. Amin. Yesus itu kembali ke sana dan dia percikin semuanya dan tempat itu sekarang kosong. Anda bisa pakai. Kita lanjutkan sekarang ke ayat 15, ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Wow, ini luar biasa. Menghampiri tata kasih karunia. Nah, ini saya akan ajarkan caranya sebentar lagi ya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Saya senang kata itu, terima rahmat. Saya ajarkan di kebaktian 1, di mana Maria terima rahmat. Ketika rahmat diterima, ya, hidupnya masuk dalam kairos, divine timing. Dia bisa lihat promise. Sedangkan Marta cuma lihat masa lalu, Maria bisa lihat masa depan. Saya ceritakan bagaimana si Maria terima rahmat. Dia mencuci dan meminyaki Yesus sebelum satu orang pun sadar Yesus akan mati. Tapi setelah semua orang sadar bahwa Yesus sudah mati, semua kudu mau meminyaki Tuhan sudah telat. Rahmat itu adalah gift from heaven. Tidak tergantung keadaan kita. Tuhan berikan kepada Maria. Dan ketika semua wanita lain pada waktu Yesus mati mau meminyaki, sudah telat. Hanya dia yang terlebih dahulu meminyaki ketika semua orang belum mengerti. Yang namanya diperhitungkan dan diingat sepanjang sejarah. Sama dengan kita kan. Tahu gitu aku beli. Berapa banyak orang yang bekerja dengan begitu keras. Begitu keras. Dapat sesuatu. Sudah dapat disimpan. Ngomong soal secara ekonomi. Lalu setelah itu nggak tahu kenapa. Apa yang dia sudah tabung. Itu akhirnya ya cuman itu sesuai dengan keringatnya. Orang yang hanya terima keringat, bukan terima rahmat. Tapi ada orang yang selalu aja. Kok nggak tahu kenapa. Ada orang itu yang selalu telat. Ketika semua sudah sadar, dia baru membeli, sudah mahal. Ada orang yang selalu berkata, tahu gitu aku. Tahu gitu aku. Tapi ada tipe orang Kristen yang mendekat sama Tuhan berkata, aku sudah tahu dari dulu. When God wants to bless you, waktu Tuhan mau memberkati kita, dia cuma membawa kita masuk ke kairosnya. Kalau Tuhan mau memberkati kita, dia nggak ngasih kita uang. Dia kasih kita hikmatnya. Rahmatnya dikasih. Sehingga kita ini ditebus dari keringat kita. Sekalipun kita berkeringat, berkat Tuhan tidak akan tergantung susah payah keringat kita. God's blessing is separate from our effort. Berkat Tuhan akan terpisah dari usaha kita. Itu termasuk dalam pernikahan, termasuk keselamatan, termasuk segalanya. Inilah yang disebut dengan rahmat. Kasih karunia. Menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sekarang saya jelaskan bagaimana kita berdoa dalam nama Yesus. Yohanes 15 berkata, berdoalah di dalam namaku, maka kamu akan mendapatkan apa yang kau doakan. Biarkan firmanku ada di dalammu, firmanmu dalam aku. Saya pakai bahasa sehari-harinya supaya menyingkat waktu. Ya, saya jelaskan sekarang, buka sama saya, tugas seorang imam di perjanjian lama. Saya jelaskan ada satu pewahyuan indah, bagaimana Kristus hari ini masih bekerja di balik tirai sana. Kita buka Imamat pasal 1. Imamat pasal yang pertama, ayat 14. Ini saya ajarkan bagaimana to relate, bagaimana relationship dengan Tuhan ya. Jadi Anda hari ini datang kemari bukan dapat motivational speech. Bukan mendapatkan khotbah motivasi, Anda bisa dapat dari motivator mana-mana. Tapi saya bicara tentang ultimate truth, kebenaran tertinggi, yang tidak akan bisa diberitakan dengan motivator, karena motivator mengajarkan orang untuk percaya diri. Sedangkan kebenaran tertinggi mengajarkan bahwa di dalam diri kita sendiri, tanpa Kristus, kita semuanya bangkrut. Paulus berkata, semakin aku mau berbuat baik, yang jahat selalu yang kulakukan. Kita ini nggak bisa. Sehingga rahasia rahmat dan kasih karunia tidak Tuhan simpan di dalam daging maupun usaha manusia. Tetapi Tuhan simpan dalam Kristus. Kolose berkata, Kristuslah pengharapan akan kemuliaan kita. Gampang, aplikasinya gampang. Kalau saya mau lihat keluarga saya diberkati, saya harus menjadi, usaha saya cuma satu tok. Berusaha
menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Sebab Allah tidak pernah berjanji memberkati pikiran positif kita, atau strategi kita, atau program kita yang bagus. Allah tidak pernah. Kalau kita mau diberkati, kita harus tahu bahwa kita bukan darling of heaven. Di Ibrani dikatakan Yesus itu lebih tinggi dari Musa. Di dalam dunia, di dalam ciptaan Allah, sebenarnya di dalam sorga cuma ada satu anak yang sah. Kita ini adopsi, harus tahu diri. Musa pun adopsi, dia itu murderer, pembunuh. Dikatakan di Ibrani dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya son in the house. Tapi Tuhan itu baik sekali. Makanya kalau ada orang kecewa sama Tuhan itu, dia itu dikibulin, dibohongin setan habis-habisan. Karena setan udah gak bisa masuk surga toh. Jadi dia kemana? Ke anak-anaknya surga. Untuk kacauin kita. Supaya jangan sampai kita ambil apa-apa dari sana. Mengerti ini bahwa sukses jatuh bangunnya orang Kristen tergantung percayanya dan keyakinannya akan Kristus. Bukan tergantung perbuatannya. Rahmat tidak tergantung keringat. Kita punya jatuh bangun akan tergantung our knowledge of Him. Pengetahuan kita. Karena itu kalau increase, year of increase, orang yang pikirannya langsung, oh aku kan tambah kaya. No. Anda akan tambah kaya dalam pengetahuan yang benar akan Kristus. Ya, setan membuat begitu. Dia tahu kalau dia bisa merampas. Lemparkan yang Yahweh, Yehova, yang apa. Lemparkan yang Da Vinci, kalau dia bisa kacaukan fondasinya. We are going to be, kita akan as miserable as Satan is. Kita akan menjadi terpuruk seperti iblis. Dia tahu itu, karena dia gak bisa masuk surga lagi. Tapi dia juga tidak mau kita menggunakan hak-hak kita sebagai orang percaya. Yesus lebih tinggi dari Musa. Musa itu gak ada yang bisa ngetop lebih top dari Musa. Hamba Tuhan manapun hari ini, Anda kalau mau cari pendeta, cari Musa. Anda tidak bisa dapat pendeta lebih top dari dia. Membelah laut, jemaatnya 3 juta. Satu pun jemaatnya nggak ada. Dokter gigi rugi lah. Nggak ada satu pun giginya bolong. Sandalnya nggak ada yang rusak, jadi pabrik sandal tutup semua. Nggak, jual sama jemaat lain. Jual sama agama lain. Ini Musa hebat sekali. Itu pun Tuhan berkata, dia cuman hamba. Aku anak. Tapi Yesus itu baik sekali. Dia datang sebagai the only son of God. Dia datang sebagai putra, anak satu-satunya. Dia pulang sebagai anak pertama. Paham maksud saya? Di Ibrani juga dikatakan dia tidak malu disebut sebagai saudara kita. He came into the world sebagai rasul. Dia masuk sebagai the only begotten son. Dia pulang sebagai the first son. Hari itu Pentakosta, Tuhan Yesus menjadi yang sulung dari 3,120 sons. Dia punya 3,120 brothers. One day. Tuhan itu baik, dia adopsi kita. Dia datang sebagai anak satu-satunya, dia pulang menjadi anak pertama. Itulah imam besar. Kalau rasul, takut saya. Imam besar, oh Tuhan, engkaulah pengacaraku di sorga. Dan engkau mengasihi aku. Dan imam besar ini dikatakan di ayat yang kedua tadi yang kita baca, yang berikutnya. Ini tetap dibuka dulu, saya jelaskan. Dia turut bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yesus ini kelebihannya satu. Dia bukanlah seorang yang datang menceritakan, kalau ibu-ibu menceritakan tentang kehamilan, dia sendiri gak pernah hamil, gak pernah melahirkan. Lain dengan orang, sama dengan orang yang pernah kanker dan menang, sekarang layani orang kanker. Lebih compassionate, lebih berbelas kasihan. Yesus dikatakan sebagai imam besar yang bisa merasakan, bukan mengetahui. Dia bisa merasakan kelemahan kita. Jadi kalau kita berdosa, Tuhan itu sudah ampuni semua dosa kita 2000 tahun lalu. Tapi kalau kita berdosa, tujuannya apa? Kita confess. Kita mengakui. Tujuannya apa? Kita mengaku dosa kita pada Tuhan. Itu keluar bukan dari rasa takut lagi. Tetapi dari rasa, ya Tuhan ampuni aku. Engkau begitu sayang padaku. Kenapa aku berbuat begini? Karena itu di 1 Yohanes dikatakan kalau orang berdosa, mintalah ampun, akui dosanya. Tuhan itu setia dan adil, dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Itu ketika kita berdosa,
kita datang pada Yesus, tidak lagi ketakutan karena murka, tetapi karena hati kita itu merasakan jauh dari Dia dan kita nggak bisa dari sana. Nah, karena itu Alkitab mengatakan juga kasih karunia yang memberikan kekuatan pada kita untuk berkata tidak kepada kefasikan. Saya mau jelaskan kepada Anda bahwa Yesus itu begitu. Jadi kalau Anda dan saya kepingin keluarga kita diberkati, menjadi seperti Yesus, kita tahu diri. Karena surga hanya bergetar karena nama Yesus. Pagi tadi saya ajarkan surga itu cuma berhenti karena nama Yesus. Jadi kenapa kok pelayanan saya diberkati contohnya? Kalau saya kesaksian. Bukan karena saya hebat, karena saya berdoa berjam-jam. Ya kalau saya berdoa karena saya rindu. Bukan karena harus. Saya kasih contoh kalau Anda kencan berdua ya. Yang cewek contohnya kalau cowoknya setiap kali tidak bisa kencan dengan Anda. Lalu dia setiap kali teks Anda, BB Anda panjang lebar minta maaf. Pertama kali terimalah. Ya mungkin dia menyesal sekali. Tapi lama-lama dia terus absen. Nggak ngajak Anda keluar. Absen. Setiap absen dia tambah panjang minta maafnya. Harusnya Anda curiga. Harusnya Anda berkata begini, loh aku nggak perlu perminta maafanmu. Tapi kalau kamu cinta aku, kita nggak keluar bersama-sama. Pasti kamu merasa kehilangan sesuatu bukan? Berapa banyak orang nggak saat teduh? Tuhan sorry nggak saat teduh. Tuhan sorry nggak saat teduh. Tuhan sorry nggak saat teduh. Lama-lama Tuhan berkata nggak usah mari. Tersinggung aku. Aku seperti itukah Yesaya, Tuhan berbicara Nabi Yesaya. Aku tuh bebankah buatmu orang Israel? Nggak mau saat teduh ya sudah toh. Orang itu kejar-kejar saat teduh itu karena dia mendapatkan kehidupan dari aku. They receive life. They receive grace. Mereka menerima rahmat, kasih karunia, menerima hikmat. Kamu terbebani. Jadi kalau nggak saat teduh, kalau kita nggak berdoa, jangan kita ketakutan. Harusnya kita berkata, aduh tadi seharusnya aku kencan. Aduh I'm missing something, aku kehilangan sesuatu ini, hari ini. Bukan karena takut, tapi kan merasa menyesal gitu. Aduh, aku kehilangan apa? Begitu loh. Karena itu kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita itu jadilah seperti Yesus. Karena Bapak itu sayang sama Yesus. Kalau pelayanan saya diberkati, itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya pandai berbicara. No, karena saya beritakan Yesus. Mungkin Anda tadi lihat kok orang-orang bisa rebah begitu di jamaat Tuhan. Saya nggak dorong mereka, seperti orang bule tadi berkata, nggak ada orang yang tarik dia dari belakang. Power came if Jesus is your message. Di dalam bisnis Anda juga, aplikasikan kehidupan Kristus. Prinsip-prinsip Tuhan. Amin. Jadi itulah sumber berkat. Bukan dengan menoreh-noreh daging Anda seperti nabi-nabi Baal. Tetapi siapa? Anda jangan beriman kepada iman. Jangan having faith in faith. Aku tidak diberkati Pak Philip, kenapa imanku kurang besar? Menurut saya iman itu tidak ada besar atau kecil. Iman itu salah atau benar. Kalau iman Anda benar, sekecil apapun jadi. Saya beritahu, tidak ada persembahan lebih kecil daripada burung tekukur dan burung merpati di dalam perjanjian lama. Semua persembahan hewan dipersembahkan ke tangan Iwan. Yang paling kecil, imam, yang paling kecil adalah burung. Ini persembahan a poor man's offering. Oke? Ini adalah persembahan orang yang tidak punya apa-apa. Saya ajak Anda lihat dan supaya bisa melihat apa yang Yesus lakukan dengan doa-doa kita hari ini. Ayat 14, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Asal jangan burung colongan. Imam, ya perhatikan kalau saya bilang imam sini, ingatlah imam besarmu, Yesus. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Perhatikan ayat 16 ini bagus sekali. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat abu. Itu bahasa kerennya tempat sampah. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-api, apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saya jelaskan apa yang terjadi di sorga sekarang. Kita semua tahu bahwa Yesus disebut sebagai anak Allah yang sekarang sudah dimuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara kalau melihat orang yang sangat penting VIP, Anda perhatikan orang di sebelah kanannya, itu VVIP.
itu yang membisikkan. Anda jangan sampai menganggap remeh orang kanan kirinya. Protokol, saya diajari Tuhan dengan berjumpa dengan banyak orang. Manusia adalah sekolah yang paling berharga buat saya. Saya menemukan bahwa orang segagah-gagahnya berkedudukan, Anda jangan remehkan yang di sebelah kanannya. Atau sebelah kirinya juga tentunya. Anda kalau baik dengan orang itu tapi kurang ajar dengan kanan kirinya, sebentar lagi Anda pun ditolak dengan orang yang di tengah itu. So seringkali orang yang paling influential itu di sebelah kanannya. Mau tahu? Ketika Bapak duduk, yang bisikkan gini siapa? Yesus. Ya, coba lihat orang sebelah kanannya. Nah, itu istrinya. Jangan cuma baik sama yang lakinya. Nah, Tuhan Yesus itu tidak sekarang setiap hari ngapain? Berdoa? Nah. Tanpa harus doa, kehadiran Tuhan dengan membawa tubuh kayak mirip kayak punya kita. Itu saja sudah intercession. Kehadiran Tuhan mengingatkan Bapa dan seluruh surga bahwa ada manusia-manusia yang disayang oleh Tuhan di dunia ini. Masih tinggal dan sisa, belum diangkat dalam kemuliaan yang jadi urusan Tuhan Yesus. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak berdoa melulu. Nah, ketika Tuhan kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Saya ajak Anda berpikir bukan dari sisi pikiran manusia yang terbatas. Tapi ada banyak hal nggak masuk akal, tetapi itulah faktanya. Setiap doa yang diutarakan dalam nama Yesus jatuh ke tangan imam besar kita di sebelah kanan Allah Bapa. Plek, jatuh ke tangannya. Anda mungkin bertanya, mana bisa ya? Kalau di dunia ini aja 3 miliar orang Kristen aja kalau semua berdoa, mana bisa Tuhan? Ingat loh ya, di sorga tidak ada waktu dan batas. Dan Allah kita maha kuasa. Yesus bukan lagi Yesus di palungan, dia adalah Yesus pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa. Nah, setiap doa yang jatuh ke tangan kita, plek, tangan imam besar, itu langsung sama Tuhan disempurnakan. Itu tujuan imam besar. Karena itu saya percaya doa di dalam nama Yesus tidak pernah sia-sia. Anda mungkin pernah berkata, andai aku bisa berdoa seperti Yeni Verodika. Andai saya bisa berdoa seperti pendoa gereja Mawar Sharon atau pendetanya. Tuhan tidak mendengar doa berdasarkan kata-katanya. Yesus sendiri mengajarkan jangan bertele-tele. Yesus Tuhan menjawab korban berdasarkan hati dan seruan hatinya. Asal kita alaskan doa kita dalam nama Yesus jatuh ke tangan Tuhan. Sebelum disampaikan kepada Bapa untuk dijawab, Yesus biasanya akan ambil burung tekukur itu dan akan cabutin bulunya dan segala yang gak perlu. Jadi doa Anda meleset pun kena target. Kalau Anda tidak bisa berdoa, menangis pun sampai ke tahta. Kalau semuanya itu di dalam Yesus. Pernahkah Anda berdoa seperti ini? Tuhan, apa yang harus kudoakan? Gimana Tuhan? Apa yang harus kudoakan? Bingung aku. Aku mau jual rumahku ini. Supaya apa? Supaya tutup hutangku. Aku mau jual rumah ini supaya gimana Tuhan? Supaya bisnisku jalan. Ada satu rumah ini, gak apa-apa aku ngontrak. Aku mau jual nih. Tuhan, aku berdoa untuk rumah ini Tuhan. Supaya aku bayar hutang. Baru ngomong bayar hutang, sudah tertuduh sama setan. Siapa suruh kamu hutang? Tuhan tidak akan dengar doamu. Sudah salah minta lagi. Aduh, gimana? Ya sudah, Tuhan, aku mau bayar hutang. Terus ada suara dari sebelah Anda. Mungkin istri Anda. Pakai uang apa? Iya, ya kan harus jual ini. Lalu kita harus doanya gimana dong? Doa supaya tutup hutang atau jual rumah? Doanya gimana Tuhan? Sudahlah. Pokoknya Tuhan, please. Dengan air mata Anda berkata mungkin, aku butuh pertolonganmu. Tolong aku Tuhan. Untuk bisa tutup hutangku dan jual rumah ini. Dalam nama Yesus. Langsung ada tulisan send. Jatuh ke tangan Tuhan. Waktu jatuh ke tangan itu, Tuhan langsung ambil temboloknya. Ya, Tuhan ambil bulunya, dicabutin semuanya sehingga ketika diberikan ke Bapa, doamu sempurna. Pernah Anda berdoa, Tuhan kasih aku pasangan hidup? Anak-anak muda yang belum dapat pasangan hidup, batuk. Oh, nggak ada ya, semua sudah menikah ya. Bagus, jangan kasih ya Tuhan, yang ada di ruangan ini semuanya, jangan kasih pasangan hidup lagi. Coba lagi, siapa yang belum dapat pasangan hidup yang sedang berdoa, coba angkat tangannya. Jangan malu. Siapa tahu ketika Anda angkat, sebelah Anda angkat, ternyata kita tole-tolean, saling pandangan.
Sama-sama ketahuan. Mungkin jadian. Siapa nggak tahu? Saya nggak tahu kan. Anda mungkin berdoa seperti ini, ya Tuhan, gimana caranya dapat? Anda mendapatkan firman dari hamba Tuhan tertentu mengajarkan kalau kita minta harus spesifik. Ya, minta harus spesifik. Saya juga pernah, saya dulu tinggal di Kanada, waktu saya masih berdoa untuk pasangan hidup, pendeta bermacam-macam ragam dan aneka ragam datang untuk memberkati kami, dan semua itu adalah berkat. Tapi kalau saya tidak hati-hati, saya kekanak-kanakan iman, saya bisa bingung sendiri. Yang satu datang minta secara spesifik, dan saya lihat, ya, istri gembala saya di sana nyanyi, pimpin pujian ini itu, secara spesifik. Dan mencari istri hamba Tuhan itu karena saya mau jadi hamba Tuhan kan, harus begini begitu. Saya tulis semuanya, saya doa, Tuhan Yesus kasih saya, ya Tuhan, nanti yang akan menyanyi, yang mengkhotbah. Puji Tuhan, saya tidak dikasih yang berkhotbah, nanti kan saingan sama saya. Sudah, percayalah saya, di satu rumah, satu mulut cukup. Dua-dua pengkhotbah satu rumah, itu pecah rumah tangganya. Saya berdoa, Tuhan kasih saya yang ini dapat. Saudara tahu nggak? Ada banyak doa saya itu tembolok dan bulu. Ya, saya berdoa dapat. Lalu datanglah satu hamba Tuhan lagi lain dari Semarang kali ini dan berkata, sudah, yang Tuhan tuh sudah tahu semuanya. Anda kalau berdoa terlalu spesifik malah justru Tuhan tersinggung. Aduh, sorry Tuhan, aku menyinggungmu. Kemarin aku baru berdoa secara spesifik. Saya minta yang bisa khotbah, bisa membangkitkan orang mati segalanya. Ya, karena saya kan idealisme, sedangkan yang satunya berkata, sudahlah, berdoa itu cuma berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan pada kami hari ini istri kami secukupnya. Tuhan Maha tahu. Oke. Coba bisa bayangin nggak sampai ke Tuhan? Kan Tuhan bingung sendiri. Untungnya imam besar kita nggak pernah bingung. Asal kita berdoa. Cara terbaik untuk berdoa adalah berdoa saja. Gak usah tunggu berapa langkah. Just pray. What you need, just pray. Doa saja. Datang ke gereja jangan cuma asal-asalan. Datang untuk berdoa. Lebih kuat atmosfer doa ketika kita bersama. Come to pray. Bukan come to look around. Berdoa. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, sampai ke Tuhan. Tuhan ambil temboloknya, bulunya. Tuhan ambil. Sehingga nanti yang terjawab hanyalah yang sederhana yang memang jadi kebutuhan kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Cara Tuhan menjawab doa seperti apa? Yang pertama, tulis jawabannya ya. Ya. Oh, itu paling enak. Itu imam langsung memulas kepalanya, diambil kepalanya di sana dikatakan dan membakarnya di atas mezbah. Yes. Ada juga jawabannya adalah no. Tidak. Ada juga yang jawabannya belum. Ada lagi yang jawabannya, kamulah yang jadi jawaban. Pernahkah Anda mendoakan supaya teman Anda dapat jodoh? Tuhan berkata, kamu yang harus jadi jawaban. Mati aku. Kadang-kadang doa dijawab dengan cara yang seperti itu. You be the answer. You be the answer. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, kenapa tetanggaku ini sengsara? Tuhan berkata, oleh sebab itulah dia tetanggamu. Kamu yang jadi saluran. Jadi kadang-kadang jawabannya ya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang jawabannya belum. Kadang-kadang jawabannya adalah kamu yang jadi jawaban. Yang terakhir, jawabannya adalah Tuhan tertawa. Lu bercanda ya. Untuk menyingkat waktu, berdoa yang didengarkan tanpa banyak tembolok dan bulu, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku minta ya Tuhan, suami orang itu. Belum pernah baca Keluaran pasal 20. Jangan berzina. Banyak doa itu sia-sia karena kita tidak baca firman-Nya. Sekalipun orang baca Alkitab sudah bertahun-tahun pun, kadang-kadang hati kita keruh, tidak bisa membedakan apa yang butuh, apa yang ingin, apa yang emergency, darurat, apa yang bisa nunggu. Pokoknya kalau kita berdoa, setelah kita tahu apa yang di dalam firman-Nya, jatuh ke tangan imam besar kita. Kenapa kita bisa punya keberanian percaya? Karena kita tahu doa di dalam nama Yesus tak pernah kembali sia-sia. Kalau Tuhan tertawa, proposal ditolak, itu bukan kiamat akhir dunia. Kalau Tuhan tertawa dan berkata, lu bercanda ya, itu biasanya proposal dikembalikan kepada anak-anaknya,
Dan tiba-tiba muncul satu ayat di dalam dirinya. Atau Tuhan bisa kirim seseorang untuk mengajari dia. Yang pasti setiap firman yang keluar dari mulut seseorang tak pernah kembali sia-sia. Demikian juga doa. Saya pernah berdoa perkara-perkara yang menggelikan. Tetapi hari ini saya tahu bahwa Tuhan Tuhan juga cuma nggak menjawab. Tuhan itu meluruskan dan membimbing saya. Jadi kalau orang berdoa pasti sampai ke tangan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya pernah sekali berdoa. Waktu itu saya sedang difitnah oleh seseorang. Saya marah. Dan waktu saya berdoa, saya buka Alkitab sudah. Itulah sedia payung itu lebih baik sebelum hujan. Saya buka. Saya sampai di ayat di mana di kitab Mazmur, pemazmur menceritakan amarahnya. Dan dia berkata seperti ini, biarkan bayi-bayimu dilempar ke trotoar, biar kepalanya pecah. Wah, itu ayat tepat sekali seperti rema buat saya. Saya memang kebetulan ini 2 orang juga punya bayi. Ini zaman dimana saya dulu masih kejam. Saya marah, ini orang-orang fitnah saya. Ini orang-orang perlakuan saya dengan baik. Saya berdoa membuka Alkitab itu. Buka Alkitab bukan garansi doa Anda didengar. Bisa-bisa surga ketawa kalau Anda memanipulasi firman-Nya. Saya bilang, ya Tuhan, saya baca satu-satu. Biarkan bayi-bayinya dilempar. Biarkan setelah doa dalam nama Yesus. Nggak tahu diri lagi, masih bisa doa dalam nama Yesus lagi. Amin. Hari Minggu itu saya ke gereja, saya masih ingat datang pengkhotbah yang khotbahnya tentang pengampunan. Tentang kasih. Hati saya nggak enak. Pulang, saya buka air hidup. Dulu saya baca itu. Saya buka, bicara tentang pengampunan dan kasih. You see, my prayer was wrong. Tetapi Tuhan dikatakan di sini, sekalipun Anda kalau lihat ya, ini indah sekali, luar biasa. Tuhan gak marah loh. Dengar doa gitu harusnya marah kan? Sama dengan anak kita kalau ngomong, Mama, Papa, aku gak suka sama orang itu. Aku mau bunuh dia. Panik enggak sebagai papa mama? Kamu bilang apa? Jangan. Kalau pikiran kita macam-macam. Nanti kalau anak kita sungguh-sungguh melaksanakan niatnya gimana, ya kan? Tuhan itu nggak panik. Ketika kita salah pun, imam besar kita itu tenang, berwibawa. Dikatakan di sana ayat 17, dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Dicabik tapi tidak terpisah. Itu caranya gimana? Itu tangan butcher, pemotong burung yang paling ahli. Tuhan itu tahu gimana memisahkan sumsum dan sendi, roh dan jiwa dari kita. Ketika saya berdoa dengan cara salah, saya berdoa minta penghukuman buat orang lain, Tuhan tidak panik. Tuhan justru cabut itu dari saya, memberi saya firman yang lain. Saudara-saudara, Tuhan itu baik. Mau tahu kenapa Tuhan begitu? Bapak itu tidak lagi murka atas kita. Mau tahu kenapa? Karena setiap kali Bapak melihat kita, Dia melihat Yesus di dalam diri kita. Tugas kita cuma satu, kita menjadi serupa dengan Yesus. Simple bukan? Tugas kita cuma satu, perhatikan firman-firmannya untuk menyingkat waktu, supaya tidak jadi bahan ketawaan terus. Banyak orang berdoanya itu ngawur karena tidak pernah mau memperhatikan apa yang Allah katakan di dalam firmannya. Malas membaca, makanya tersesat di jalan. Saudara, sekalipun kita salah berdoa, Tuhan itu tidak marah sama kita. Dia cabik yang namanya pangkal pahanya, tetapi tidak terpisah, itu burung tetap utuh. Dia paling cuman tolak proposal kita, tapi dia tidak pernah menolak anaknya. Dia tolak proposal kita, lalu dia kirimkan bala bantuan, malaikat, pengkhotbah, saudara seiman, keluarga, artikel,
majalah. Dia mulai bicara kepada kita, menginspirasi kita gimana membuat proposal baru. Hari Minggu ada pengkhotbah bicara tentang kasih dan pengampunan. Senin, Selasa dan seterusnya Tuhan terus bicara. Hari Minggu berikutnya ketika saya datang ke gereja, doa saya beda. Tuhan, ajari Philip untuk punya hati yang besar dan mengampuni. Dan doa saya hari itu minta orang lain mati, dijawab dengan cara yang tidak saya duga. Tuhan ajar saya untuk mengasihi. You see, when you don't pray, you don't get. Ada banyak orang di sini, you need to pray. Ke office besok, ke kantor besok, duduk, doa. Kuserahkan ini, beritahu sama Tuhan permintaanmu. Tapi kalau tidak doa kan Tuhan sudah tahu kan. Tapi ayat kan berkata tidak doa tidak dapat kan. Mau tahu maksudnya apa? Anda yang harus menyediakan kayu bakarnya. Jangan malas. Tuhan sudah sediakan bahan bakunya, badan dan nyawanya. Kayu bakar aja loh, nggak susah kan? Anda dan saya siapkan kayu bakarnya. Amin. Siapa di sini mau increase tahun ini? Dan increase your firewoods. Tingkatkan kayu bakarnya agar Allah menyediakan apinya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Thank you ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Berapa banyak di antara kita ketika datang ke gereja kita juga ada rasa tertuduh, angkat tangan kayak nggak sepenuh hati, doa juga nggak mau sungguh-sungguh, karena kita juga merasa gimana ya kurang layak atau apa. Kalau Anda pelajari di Perjanjian Lama indah sekali. Yesus dikatakan dia itu menyucikan kita, menyucikan segala sesuatu yang tidak suci di tempat suci. Tahu maksudnya? Menyucikan segala sesuatu yang nggak suci di tempat suci. Gimana caranya nggak suci? Di tempat suci kok ada nggak suci? Mau tahu? Tuhan Yesus nggak cuma menyucikan dosa loh. Dia menyucikan setiap artikel yang paling suci dari segala ketidaksucian. Tahu maksudnya? Siapa kira di antara kita hari ini yang bisa nyanyi dan worship kita sempurna? Tidak ada. Kalau bukan karena imam besar kita, tidak ada yang sempurna. Waktu kita angkat tangan seperti ini, tiba-tiba ada satu orang melewati kita salaman. Padahal mulutnya masih menyanyikan, ku sembah, selamanya kau ku sembah. Halo Pak. Di tempat yang paling suci pun, konsentrasi kita tidak 100% sama Tuhan. Kita angkat tangan juga pikiran kita, aduh, sekarang jam berapa ini? Angkat tangan sambil lihat jam. Waduh, aku harus keluar dulu sebelum doa berkat ini. Supaya tidak macet. Who can be really holy? Even in your holy things, man, you are not holy. I thank God I have Jesus. Semua worship itu sebelum sampai ke Bapak, lewat dia dulu. Dan Bapak berkata, dan Yesus berkata, ini Bapak untukmu. Dan Yesus, Bapak melihat Yesus sebelum melihat kita. Perfect, accepted, diterima. Dan pulang kita mendapat berkat. Because of Jesus. Kalau saya jadi Anda, saya tidak mau pusing dengan banyak hal. Mau tahu kenapa ketaatan itu berkuasa? Dengar satu hal lagi terakhir, saya selesai. Kenapa ketaatan itu bukan karena kalau kita taat kita diberkati, nggak taat kita dikutuk. Kalau Anda ambil Yesus, hilang maksudnya. Mau tahu kenapa kalau kita taat pada firman-Nya itu ada kuasa? Something is released, sesuatu dilepas di sorga, terlepas di bumi. Mau tahu kenapa? Bukan karena ketaatan itu sendiri. Jangan taat pada ketaatan, jangan beriman pada iman. Beriman pada Yesus, taat pada Yesus. Mau tahu kenapa ketaatan itu berkuasa? Kalau kita baca firman Tuhan tentang Yesus, atau yang langsung kehidupan Yesus, atau langsung pengajaran Yesus di kitab Injil. Kalau kita taat sama itu, berkuasa. Mau tahu kenapa? Kalau Tuhan berkata, ampuni, 7 kali 70 kali ampuni. Kalau kita lakukan berkuasa, mau tahu kenapa? Karena sorga langsung mengagumimu. Mau tahu kenapa? Sorga hanya mengagumi orang-orang yang sepakat sama Yesus. Gak sepakat sama Yesus, mau seganteng apapun, secantik, sepinter, sekaya apapun, gak dianggap sama sorga. Sorga cuman kesengsem sama Yesus. Kalau Anda mau sorga kesengsem sama Anda, sepakat, agree with Jesus. Jangan suruh Yesus agree with you. Tuhan, aku lakukan ini semua, berkati, double porsi, diketawain sama sorga. Tapi Tuhan, aku mau tahu kehendak-Mu. Ketika aku melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, kerajaan-Mu datang di hidupku. Why obedience to Christ and to the words of Christ is powerful? Kenapa ketaatan pada Kristus dan firman-Nya itu luar biasa? Karena ketika kita taat, kita bersaksi sama sorga. I agree with your son, oh God. I agree with the darling of heaven. Itulah sebabnya ada ayat berkata, kalau Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Kalau kita menyatu sama Tuhan, in Christ, dalam Kristus, di sorga, semua berkat milik kita. Mau tahu?
kalau kita satu sama Tuhan. Kristus di sorga, kita di sini, tapi kita satu. Sebagaimana Kristus ada, demikian pula kita ada. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Terjadi lewat mentaati firman Kristus. Ketika itu terjadi, kita mentaati firman Kristus. Apa yang di sorga, itu akan menjadi realita kita. Why healings happen in some people's ministry and some people's lives? Because they agree with the word of Jesus. Dengan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya memberikan satu purpose, satu alasan mengapa kita harus taat pada firman. Karena hanya taat pada Kristuslah kita bercerita bahwa kita sepakat dengan Tuhan. Dan siapa sepakat dengan Tuhan? Bapa ada di pihaknya. Mari kita berdoa sama-sama. Ora mama kaya. Ina mataka pataka rapataka banana matara. Ora maka pataka para lamaya shana namataka para lam. Ina maramataka maya namaya namataka maya ma. Ina maramaya. Ina maramara mataka para lamaya shana naman. Ora mataka pataka para lamaya shana manama. Sahabatku, kaulah